Kemudian saudara-saudara sekalian sudah selesai itu. Apa jawab Yahudi? Sadaqta ya Muhammad, benar engkau ya Muhammad. Jadi dia ingin menguji. Orang Yahudi ingin menguji siapa itu Nabi, apa benar. Ternyata jawaban Nabi tepat seperti apa ya yang dijelaskan di dalam kitab Taurat. Orang Yahudi. Kemudian dia bertanya lagi, Pama sawabu man shalla, apa pahala sholat tersebut tadi 5 waktu itu ya Muhammad? Nabi menjawab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma salatuz zuhri, adapun salat zuhur, fa inna sa'atul lati tash'uru fiha jahannam. Waktu zuhur itu, Yahudi, adalah waktu di mana dinyalakannya api neraka. Mulai dinyalakan api neraka itu waktu zuhur. Fama min mu'minin yusolli hazis salah. Maka tidak ada seorang mukmin yang pada waktu itu melakukan sholat zuhur illa haramallahu ta'ala alaihi linafatil jahannam yaumal qiyamah. Kecuali Allah haramkan dirinya memasuki atau mendapatkan azab neraka jahanam. Karena saat itu dia sedang sholat. Wa amma salatul asri, adapun salat asar, fa inna sa'atul lati akala fiha Adam. Waktu asar adalah waktu di mana Nabi Adam melakukan pelanggaran memakan buah khuldi. Fiha pama mu'minin yusolli ala hadhihi shalah illa kharaja min dzunubi kayaumin waladatu ummu. Jika orang yang beriman melakukan sholat asar, maka diampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir. Itu pahala sholat asar. Kata Allah, hafizu ala sholati was sholatil wusta, peliharalah kamu dari melakukan sholat 5 waktu, wabil khusus sholat asar. Karena sholat asar termasuk sholat yang sedang dalam keadaan sibuk. Orang baru pulang dari kegiatan aktivitas di waktu asar, hingga malas melakukan sholat asar. Banyak gangguan dan berat untuk melakukan sholat asar. Makanya ada hadis Nabi, di antara tanda-tanda orang itu punya sifat munafik, berat melakukan sholat asar dan berat melakukan sholat isya. Nah, sekarang kita tanya diri kita, bagaimana sholat asar? Berat. Bagaimana sholat isya? Berat nggak? Kalau terasa berat sholat asar dan sholat isya, walaupun sholat yang lain kita udah lakukan, tapi asar berat, rasanya isya berat, rasanya, itu berarti kita terkena sifat munafik. Segera kita bertobat sama Allah, minta perlindungan agar dilepaskan sifat munafik itu hingga kita giat melakukan sholat asar dan sholat isya dan sholat-sholat yang lainnya. Wa amma sholatul maghrib, adapun pala melakukan sholat maghrib, fa innaha sa'atun lati taballahu fiha ala Adam. Di mana sholat maghrib itu diterimanya Adam dari segala tobatnya. Pama mu'minin yusolli aziz salah muhtasiban. Maka tidak ada seorang mukmin yang melakukan sholat maghrib summa yas'alullah syai'an illa atau, kemudian dia memohon pada Allah kecuali Allah ampuni. Makanya itu waktu maghrib adalah waktu mustajabah yang pertama di awal malam itu, yaitu waktu maghrib. Wa amma salatul atimah fa innal qabra zulmah wa yaumal qiyamah zulmah. Adapun salat isya, salat isya adalah waktu kita lakukan sudah gelap, sudah malam hari gelap. Apabila kita melakukan salat isya di waktu gelap, karena kubur nanti juga gelap. Ketika ditimbun dengan tanah, kita masukin ke dalam kubur, itu penuh dengan kegelapan. Dan juga nanti di yaumil kiamah juga gelap. Maka barang siapa yang melakukan sholat tersebut, maka Allah akan berikan cahaya dan terang nanti di saat ia masuk ke dalam kubur. Berkat sholat isya yang kita lakukan pada saat waktu mulai gelap. Wa yutihi nuron yajawizuhu ala sirat, dan Allah berikan kepadanya cahaya hingga dia dapat melampaui perjalanan siratal mustaqim. Wa amma salatul fajri, adapun salat subuh, fama min mu'minin yusallil fajr arba'ina yauman
fi jama'atin illa a'tallahu bara'ataini, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Adapun salat fajar, salat subuh, apabila seseorang melakukan salat subuh selama 40 hari terus-terusan berjamaah, kecuali Allah berikan kepadanya dua kebebasan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dibebaskan dari azab neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. Salat subuh berturut-turut selama 40 hari. Atau dia menjadikan, saudara-saudara sekalian, salat subuh adalah bagian dari salat yang dilakukan secara berjamaah. Apalagi jamaah itu dilakukan di masjid atau di musola. Di rumah pun secara dia berjamaah sama istrinya sudah sama termasuk. Ya, dia sholat subuh karena jauh tempatnya dari masjid, atau dia punya kehalangan dan sebagainya, dia sholat subuh selama 40 hari saja berturut-turut, dia tidak tinggal berjamaah bersama istrinya, dia sudah terhitung orang yang mendapat dua kebebasan, kebebasan dari azab neraka dan kebebasan dari sifat munafik. Kemudian, qalu saddaqta ya Muhammad, benar engkau ya Muhammad. Yahudi bilang, benar apa yang kau jelaskan hai Muhammad. Kemudian dia bertanya lagi, walima taradallahu ala ummatika shaumu salasin, mengapa umatmu diperintahkan puasa selama 30 hari di bulan Ramadan? Qala inna Adam alaihissalam lamma akala minasyajarah baqiya fi batni miqdara salasina yauman. Jawab Nabi, mengapa umat Muhammad diperintahkan puasa setiap bulan Ramadan 30 hari? Nabi menjawab, karena waktu Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi, itu masih ada makanan itu sisanya sampai 30 hari. Oleh karenanya, umat Muhammad diwajibkan puasa 30 hari agar dosa-dosa yang pernah terjadi pada dirinya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya 30 hari, bukan 20 hari, bukan 1 hari, bukan 3 hari puasa Ramadan, 30 hari atau 1 bulan. Ya, jadi ternyata saudara-saudara sekalian, makanan barang haram itu ya, kalau dimakan oleh seseorang, mengendap dia sampai 30 hari. Itu yang dikatakan Nabi pada saat makanan haram yang dilakukan oleh Nabi Adam. Kalau sekarang, saudara, ada Nabi juga memberikan keterangan, apabila seorang minum seteguk minuman keras, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Satu teguk minuman keras yang diminum oleh umat Islam, ya, dampaknya amal ibadahnya 40 hari ke depan tidak dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saudara, setelah diselidiki oleh ilmu pengetahuan, nah, sifat makanan itu masih mengendap di darah. Ya. Bahkan kalau dari keterangan BNN yang pernah kita baca ya, lebih dari 40 hari masih ada sampai nempel di rambut. Ya, di darah, di rambut itu masih ada bekas minuman. Itu penelitian berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata benar. Jadi apa yang dikatakan Nabi, kenapa 40 hari orang yang berdosa minum minuman keras itu tidak diterima amal ibadahnya? Karena masih ada di dalam badan dan tubuh orang yang minum minuman keras itu dosa dari minuman keras. Kalau dia minum tiap hari gimana? Itu seteguk. Seteguk. Berapa sih seteguk kira-kira? Kalau 1 gelas, kalau 1 botol, kalau tiap hari dia minum, wal'iyadzubillah, berapa besar dosanya. Dan amal ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kalau Anda masih senang minum dulu, udah berapa tahun Anda batal minum, ya tobat minum, insyaallah, alhamdulillah. Perbaiki terus, banyak bertobat, banyak baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, banyak baca kalimat astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa atubu ilaih, banyak baca itu. Insyaallah ya, dosa-dosa minuman keras itu bisa hilang.
Tapi dengan catatan tidak diulangi lagi. Tapi kalau diulangi lagi, nambah lagi. Yang lama bukan hilang, malah bertambah. Jadi dosa minuman keras, dosa makan barang haram ke dalam perut, 40 hari tidak diterima. Lah kalau dia makan terus-menerus, ya terus-menerus ibadah nggak diterima. Kalau dia korupsi, hampir 10 miliar, dia cuma pulangin 2 miliar yang lain, dia simpan, dia makan seumur hidup, amal ibadahnya tidak diterima Allah. Ini Islam, saudara, ajarannya supaya suci. Nabi Adam sampai iri Nabi Adam dengan umat Muhammad. Nabi Adam berdosa di dalam surga, dikeluarin dari surga ke dunia. Kata Adam, aku berdosa di dalam surga, dikeluarin. Tapi umat Muhammad berdosa di dunia, setelah dia tobat, dimasukin ke dalam surga. Makanya Nabi Adam sampai iri kepada umat Muhammad. Nah ini saudara. Jadi bagi mereka, bagi saudara-saudaraku yang barangkali kena khilaf, kena ini dan itu, pernah minum minuman keras, pernah berdosa, bertobatlah pada Allah sebelum ajal datang, sebelum kematian datang, Allah akan ampuni dosanya. Tapi kalau dia sampai datang meninggal, dia belum bertobat, Allah tidak ampuni dosa. Allah Maha Syadidul Iqab. Allah sangat keras siksanya kepada mereka yang belum bertobat atas perbuatan dosanya ketika beliau atau ketika mereka masih hidup. Wal iyadu billahi ta'ala. Kemudian faftaradallahu ala dzurriyyati al-ju' salasina yauman. Oleh karenanya, karena dosa Adam sampai 30 hari mengendap di dalam dirinya, maka Allah pardukan kepada zuriyah Adam, kepada anak-anak cucu Adam, puasa 30 hari. Wa yaquluna bil-laili tafaddulan minallahi ta'ala ala khalqi. Adapun diringankannya puasa anak Adam ini selama 30 hari, puasanya cuma siang. Malam kita boleh makan. Padahal 30 hari itu mengendap siang dan malam. Tapi inilah tafadulan minallah. Sebagai karunia Allah kepada umat Muhammad diringankan. Cukup puasa siang saja, malam Anda berbuka. Tapi bila Anda puasa sampai 30 hari di bulan Ramadan, dapat mengampuni dosa dan kesalahan kita. Nah, gitu. Kemudian, apa kata orang Yahudi? Sadaqta, benar engkau hai Muhammad. Keterangannya itu benar. Kemudian pama sawabu min shoma min ummatik, apa pahala puasa buat umatmu hai Muhammad di bulan Ramadan? Qala, Nabi menjawab, ma min abdin yasumu min syahri Ramadan yauman muhtasiban illa a'tallahu ta'ala sab'a khisalin. Tidak ada seorang umat Muhammad yang melakukan puasa di bulan Ramadan selama 30 hari kecuali dia mendapat 7 macam atau 7 perkara yang hasil dari ibadah puasa 1 bulan itu. Yazubul lahmul haram min jasadi. Yang pertama, cair, netral barang haram yang masuk ke dalam perutnya. Jadi barang-barang haram yang masuk ke dalam perut umat Muhammad ketika dia puasa Ramadan dengan ikhlas, ketika dia puasa Ramadan 30 hari dengan sungguh, siangnya dia berpuasa, malamnya dia sholat taraweh, dia baca Quran, dia zikir, diikuti aturan-aturan yang ada di dalam bulan Ramadan, 30 hari, kalau dia pernah makan barang haram, netral, steril, dia menjadi bersih kembali. Itu pahala yang pertama bagi umat Muhammad yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Wa yuqarribu min rahmati, dan dekat rahmat Allah. Wa yuti khairul a'mal, dan diberikan sebaik-baik amal di bulan Ramadan. Wa yu'amminu minal ju'i wal atas, dan diamankan dari lapar dan haus nanti di yaumil qiyamah. Itu termasuk bagian pahala orang yang berpuasa Ramadan di tengah-tengah hari kiamat. Nanti di padang mahsyar mereka semua kehausan, kelaparan, tapi umat Muhammad dijamin kenyang dan tidak haus karena mereka sudah mendahulukan haus dan lapar selama 1 bulan di bulan Ramadan. Wa yuhamminu alaihi azabul qabri, dan dia dipelihara dari azab kubur. Orang yang suka puasa Ramadan dipelihara, meninggal dia nanti di dalam kubur enggak diazab Allah. Wa yutihillahu nuran yaumal qiyamati, dan diberikan cahaya di hari kiamat dan di kuburan, hatta yujawiza bihi sirat wa yutihil karamati fil jannah. Ya Allah, itulah
kehebatan umat Muhammad nanti berkat ibadah puasanya di bulan Ramadan, dia akan bisa melalui sirat, menyeberangi siratal mustaqim nanti di yaumil kiamat dengan cepat dan tanpa dihisab. Qalu saddaqta ya Muhammad. Orang Yahudi itu mengatakan, benar engkau hai Muhammad. Fakhbarana ma fadlika ala nabi. Kemudian dia bertanya lagi, ya Muhammad, apa kelebihanmu dibanding nabi-nabi yang sebelum kamu? Dijawab lagi sama Nabi, hai Muhammad, apa kelebihan kamu, keistimewaan kamu dibanding nabi-nabi sebelum kamu? Apa Nabi berjawab? Pama min nabiyyin illa du'an ala qaumihi wa ana adkhartu da'wati li ummati. Semua nabi punya doa-doa yang makbul. Semua nabi punya doa pamungkas, tapi semua udah dipakai. Nabi Adam udah dipakai doanya, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, semua doa-doanya. Nabi Musa juga doanya udah dipakai. Pada saat dia terjepit, sedang diuber, dikejar oleh Fir'aun bersama bala tentaranya. Kemudian Nabi Musa sudah ada di pinggir laut bersama umatnya. Di situ dipakai Nabi doanya. Enggak dikabul Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan lautan itu menjadi jalan. Ya, itu doa pamungkas Nabi Musa sudah dipakai. Tapi kata Nabi Muhammad, aku pakai doa itu. Jadi ketika dalam kesulitan, Nabi tidak pakai. Bagaimana caranya? Nabi pernah mendapatkan kesulitan, saudara-saudara sekalian, pada saat perang Khandaq di Madinah. Nabi dikepung, digali, Nabi sudah mempersiapkan sekitar berapa kilo itu Madinah digali, saudara. Digali. Sehingga dengan perhitungan atas saran Salman Al-Farisi, bertanya, ya Rasulullah, kita akan diserang oleh 10.000 tentara sekutu, Yahudi dan kufar Quraisy dan sebagainya. Bagaimana caranya? Apakah ada wahyu untuk menanggulangi cara sistem yang kita dapatkan? Kata Nabi, belum. Bagaimana kalau aku sarankan sekeliling Madinah digali? Lalu diterimalah saran Salman Al-Farisi, digali itu. Dengan tujuan supaya ketika orang-orang musuh akan datang, dia turun dulu ke parit, ke lubang, sebelum dia naik, dipanah dari atas oleh orang-orang kita, oleh umat Muhammad, gitu kan? Sistemnya begitu, cara penyerangannya menangkal penyerangan. Ternyata saudara-saudara, Yahudi juga tahu kalau itu dia lakukan sesudah digali semua. Akhirnya saudara, Yahudi dan tentara sekutu tidak masuk. Ya, tidak masuk karena dia tahu kalau dia turun dulu dia akan kalah. Dia tungguin, saudara, dia tungguin, pasti Muhammad ini perbekalannya lama-lama habis, ya kan? Nah, sehari, 2 hari, 3 hari, siang malam ditungguin. Nabi tidak bisa aktivitas keluar. Makanan, minuman yang dipersiapkan Nabi hampir habis, saudara. Dalam riwayat sudah sampai berjalan 21 hari dikepung. Diisolasi, tidak boleh keluar. Apa sih kalau bahasa sekarang? PKPM ya? Iya. Dijaga, dibatasi, nggak boleh keluar daerah gitu saat itu. Karena itu. Nah, di malam hari Rasulullah SAW dilaporkan oleh para sahabat yang menjadi askar Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana ini sudah 21 hari kita tidak bisa keluar. Mereka tuh masih senang-senang di sekeliling kita. Bahkan kalau malam mereka bakar api, ya, bakar ikan, bakar apa semua sedang-sedang. Kita sudah pada lapar ya Rasulullah, makanan habis. Bagaimana ini ya Rasulullah? Kalau mereka turun atau menyerang, kita sudah nggak mampu lagi bisa melawannya. Nah, saat itu Rasul berdoa, tapi bukan pribadi doanya. Ya Allah, hambamu, umatmu sudah sangat kesulitan. Bagaimana ini ya Allah? Kalau mereka datang ya untuk menyerang kami, umatmu habis ini ya Rasulullah. Tidak ada lagi yang beriman ya Allah. Ya, yang beriman ini terkumpul di sini nih sekian 350 orang. Tapi kalau mereka tidak ada 3.500 orang ya. Kalau mereka mati semua, nanti bagaimana umatku ya Allah? Di saat itu Rasul berdoa itu, lalu Allah kabul doanya. Apa yang Allah lakukan, saudara? Di malam hari, dini hari, Allah turunkan angin dingin. Ya,
Tapi di luar kota Mekah yang ada di lingkungan orang-orang kufar Quraisy, orang-orang yang bersekutu tadi, tentara-tentara sekutu, dingin angin, kemudian ditiup saudara angin yang keras, sehingga mereka yang lagi berhadapan dengan api, lagi bakar ikan, apinya naik membakar mereka semua. Kalang kabut. Ya, lalu mereka tunggang langgar kembali ke negerinya lagi masing-masing. Amanlah Nabi keluar. Itu pertolongan Allah kepada umat Islam di saat sudah sangat terjepit, tapi dengan orang yang beriman pada Allah dan berdoa, apalagi dia berdoa bersama nabinya, Allah kabul. Nah ini saudara-saudara kehebatan umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut, ya. Masih ada dikit lagi nih. Lalu saudara, orang-orang Yahudi bagaimana? Orang-orang Yahudi itu mengatakan, ya Muhammad saddaqta. Nashhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Jadi orang-orang Yahudi, utusan Yahudi yang saat itu rombongan langsung beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesuai dengan mereka uji bahwa yang mengetahui tentang semua itu adalah para nabi. Adapun manusia biasa tidak tahu. Oleh karenanya dia langsung beriman pada Allah dan beriman pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya kira sampai sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Jadi sholat 5 waktu yang kita lakukan hari-hari itu semuanya buat kita. Manfaatnya buat kita. Di saat-saat orang dalam keadaan berdosa, kita sedang melakukan sholat. Di saat-saat itu, makanya sholat subuh, nanti ada lagi sholat subuh 2 rakaat. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Karena subuh adalah mengampuni dosa siang hari dan mengampuni dosa malam hari. Itu kita lakukan sholat subuh 2 rakaat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sesi pertama selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.